Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahmah dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis dengan Ibu Rose Rahmidani, SPDMM. Pada video kali ini, materi pembahasan yang akan dibahas adalah tentang mendistribusikan produk. Nah, materi pendistribusian produk ini ada 7 poin yang dibahas di dalam materi ini. Yang pertama adalah saluran distribusi, yang kedua adalah memilih tingkat cakupan pasar yang tepat, kemudian yang ketiga adalah memilih transportasi untuk distribusi, yang keempat adalah bagaimana cara untuk mempercepat distribusi, kemudian yang kelima adalah latar belakang dari retail, kemudian yang keenam adalah latar belakang dari distributor, yang ketujuh adalah mengintegrasikan saluran vertikal. Nah, poin yang pertama adalah saluran distribusi. Saluran distribusi di sini adanya keputusan perusahaan untuk mendistribusikan barangnya atau produknya ke pelanggan yang nantinya produk ini akan dikenal oleh pelanggan. Pada saluran distribusi ini ada dinamakan dengan saluran langsung. Saluran langsung ialah saluran yang dimana produsen atau yang memproduksi barang tersebut bertemu langsung kepada pelanggan tanpa adanya perantara. Nah, pada saluran langsung ini ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya yang pertama adalah pihak produsen memiliki kendali penuh terhadap harga yang dia berikan kepada pelanggan. Kemudian keuntungan yang kedua adalah pihak produsen nantinya akan langsung mendapatkan umpan balik kepada dari pelanggan. Produsen nantinya akan langsung mendapatkan umpan balik dari pelanggan yang nantinya hal ini akan menjadikan produsen lebih memperbaiki produknya. Kemudian kerugiannya adalah yang pertama itu produsen diharuskan untuk memiliki lebih banyak karyawan. Kemudian yang kedua adalah produsen akan dibebani oleh beban-beban biaya seperti biaya promosi, kemudian biaya iklan. Kemudian yang ketiga, produsen nantinya juga akan lebih cenderung untuk melakukan kredit. Nah, yang bahkan jika produsen memakai perantara, dia tidak akan perlu melakukan kredit. Kemudian saluran yang kedua adalah saluran satu tingkat. Saluran satu tingkat di sini di mana adanya satu perantara di antara produsen dan konsumen. Perantara ini nantinya disebut sebagai pedagang. Jadi agen pedagang nantinya akan membeli barang dari produsen lalu menjualkannya kepada pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah saluran dua tingkat. Saluran dua tingkat ini dimaksudkan bahwa adanya dua perantara di antara produsen dan konsumen, di mana sebagai contoh seorang distributor nantinya akan menerima pesanan. Jadi misalkan itu adalah pesanan kayu. Nah, seorang distributor akan menghubungi pihak produsen atau perusahaan kayu untuk memproduksi kayu, lalu membelinya dan memberikannya kepada pihak retail. Nah, nanti pihak retail akan bertemu langsung kepada pihak pelanggan. Nah, pada saluran distribusi ini ada cara untuk mengoptimalkannya. Nah, bagaimanakah faktor-faktor nanti yang akan menjadi faktor-faktor yang dapat mengoptimalkan saluran distribusi ini? Faktor-faktor penentunya adalah kemudahan transportasi. Nah, kemudahan transportasi ini pihak perusahaan akan lebih cenderung menggunakan perantara jika adanya kemudahan transportasi. Nah, kalau misalkan kesulitan transportasi itu pihak perusahaan akan menggunakan saluran langsung. Seperti contoh, jika perusahaan tersebut memproduksi kolam berenang atau perusahaan yang memproduksi alat-alat kolam berenang itu tidak mungkin memakai transportasi jenis biasa, maka perusahaan ini akan lebih cenderung menggunakan saluran langsung. Kemudian faktor yang kedua adalah tingkat standarisasi. Nah, tingkat standarisasi di sini adalah barang-barang yang terstandarisasi nantinya perusahaan tersebut akan lebih cenderung menggunakan perantara pemasaran. Namun untuk barang-barang yang khusus atau barang-barang yang spesial itu nantinya perusahaan akan lebih cenderung untuk memakai saluran langsung. Nah, yang faktor yang ketiga adalah pesanan melalui internet. Nah, ini nantinya perusahaan nantinya ini akan tersedia di situs-situs internet dan pelanggan akan lebih mudah untuk menemukan produk-produk dari perusahaan ini. Nah, langsung lanjut kepada poin yang kedua. Poin yang kedua adalah memilih tingkat cakupan pasar. Sebuah perusahaan yang memakai perantara pemasaran tentu harus menggunakan rencana cakupan pasar. Rencana cakupan pasar ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah distribusi intensif. Distribusi intensif di sini berarti sebuah perusahaan itu mendistribusikan produknya ke banyak tempat atau ke banyak gerai. Nah, ini ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya itu adalah
dapatnya kemudahan oleh pelanggan karena barang itu tersedia di berbagai tempat. Kalau misalkan kerugiannya adalah nantinya terkadang barang-barang ini dinilai oleh pihak toko atau gerai itu tidak banyak pelanggan untuk membeli barang-barang ini. Jadi kadang-kadang gerai atau toko-toko tersebut tidak menerima pengiriman barang jenis ini. Nah, lanjut kepada yang kategori yang klasifikasi yang kedua, yaitu distribusi selektif. Distribusi selektif di sini adalah pendistribusian barang oleh produsen kepada beberapa atau toko-toko tertentu. Misalkan contoh dalam perusahaan yang memproduksi alat-alat komputer. Nah, perusahaan yang memproduksi alat-alat komputer ini nantinya akan menjual komputernya atau mendistribusikan komputernya itu ke toko-toko yang memang mampu menjualkan komputer tersebut. Jadi di sini diperlukannya tenaga ahli dalam menjualkannya. Beda dengan distribusi intensif yang tidak memerlukan tenaga ahli dalam menjualkannya, tidak terlalu memerlukan. Jadi di sini kerugian atau keuntungannya adalah keuntungannya di sana adanya tenaga ahli dalam penjualannya. Kemudian kerugiannya adalah akan akses yang agak terbatas bagi pelanggan untuk mengakses produk dibanding dengan distribusi dari intensif. Kemudian yang ketiga adalah distribusi eksklusif. Distribusi eksklusif di sini bisa kita sebut juga dengan distribusi selektif versi ekstrimnya, di mana pendistribusian barang-barang atau produk-produk dari satu perusahaan itu hanya ke satu gerai atau sangat sedikit gerai. Nah, jenis-jenis barang atau produk-produk ini biasanya adalah produk-produk dengan merek-merek ternama atau barang-barang mahal. Nah, contohnya itu adalah seperti Gucci, Nike, kemudian perhiasan. Ini adalah barang-barang yang memang memerlukan keahlian khusus dalam penjualannya. Jadi penjualannya itu tidak bisa sembarangan. Nah, kerugian atau keuntungan dari distribusi eksklusif ini adalah yang pertama, keuntungannya yaitu adanya nanti kebanggaan tersendiri akan pemakaian dari produk-produk ini dari pihak pelanggan, karena produk-produk ini adalah produk-produk bergengsi atau produk-produk mahal yang bisa meningkatkan status sosial pelanggan. Nah, untuk kerugiannya yaitu akses terbatas dari pelanggan untuk mengakses produk-produk ini, karena terkadang produk-produk ini hanya sangat sedikit toko yang menjualnya atau toko-toko tertentu. Kemudian cara mengoptimalkannya adalah tingkat cakupan pasar ini adalah dengan melakukan riset pasar. Riset pasar sangat membantu dalam menentukan cakupan pasar, dalam menentukan tingkat cakupan pasar. Nah, contohnya misal dalam sebuah perusahaan DVD. Nah, sebelum sebuah perusahaan DVD itu meluncurkan produknya, maka ia melakukan riset pasar terlebih dahulu. Apakah pelanggan nantinya mau membeli produknya itu di toko serba ada, toko video, atau toko-toko retail lainnya, dia akan melakukan riset. Nah, jika riset menunjukkan jika pelanggan lebih memilih membeli di toko serba ada, maka nanti perusahaan DVD akan mendistribusikannya ke toko-toko serba ada. Lanjut kepada poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah memilih transportasi untuk pendistribusian barang. Nah, memilih transportasi untuk pendistribusian barang ini ada transportasi darat, transportasi udara, transportasi air, kemudian ada saluran pipa atau menggunakan saluran pipa. Kemudian transportasi darat di sini ada truk. Truk adalah transportasi yang sangat populer, yang sangat dibutuhkan atau sering digunakan oleh pihak produsen maupun distributor dalam mendistribusikan barang. Nah, untuk yang kedua adalah transportasi yang digunakan di darat, yaitu kereta api. Truk dan kereta api itu adalah transportasi yang benar-benar dibutuhkan atau sangat populer dilakukan. Nah, untuk transportasi kereta api tersendiri itu biasanya untuk mengirimkan batu bara ke pusat-pusat pembangkit tenaga listrik. Nah, untuk transportasi udara itu digunakan pesawat. Nah, untuk pesawat ini produk-produknya biasanya itu adalah perhiasan-perhiasan atau chip-chip komputer. Untuk transportasi air itu adalah kapal. Kapal biasanya digunakan untuk perdagangan internasional. Kemudian untuk saluran pipa biasanya digunakan untuk transportasi minyak dan gas. Nah, untuk yang poin yang keempat, kita lanjut kepada poin yang keempat, yaitu bagaimana caranya untuk mempercepat distribusi. Nah, untuk mempercepat distribusi itu yang pertama adalah mempercepat saluran-saluran distribusi. Atau dengan kata lain, sebuah perusahaan itu tentunya menginginkan kepuasan dari pelanggannya sendiri. Nah, pelanggan bisa puas jika barang yang mereka minta itu cepat sampainya. Nah, cara yang dilakukan oleh perusahaan adalah untuk mempercepat saluran-saluran distribusinya adalah dengan menghapuskan gudang-gudang perwilayahan. Gudang-gudang perwilayahan ini
gudang-gudang perwilayahan jika dihapus itu akan makin mempercepat. Tapi dalam segi gudang-gudang perwilayahan yang memang adalah dalam bentuk kecil atau barang-barang yang kecil yang tidak membutuhkan yang tidak terlalu membutuhkan gudang wilayah. Jadi kalau misalkan barang-barang itu barang-barang berat seperti minuman dan makanan itu memang membutuhkan gudang wilayah. Kemudian yang kedua adalah internet atau dengan menggunakan internet. Nah, nanti pelanggan akan lebih mudah untuk mengakses barang-barang, menentukan harga, membandingkan produk kalau misalkan itu memakai internet. Kemudian yang ketiga adalah memadukan atau mengkombinasikan proses distribusi dengan proses produksi. Nah, memadukan proses distribusi dengan proses produksi ini sebagai contoh jika sebuah perusahaan mobil dan produksi mobil, namun proses distribusinya tidak berjalan, maka nantinya akan mengakibatkan proses produksinya akan terhenti dikarenakan ruang penyimpanannya akan penuh. Nah, itu begitu pun sebaliknya jika proses produksi tidak bisa mencukupi dari permintaan distribusi atau dealer, nantinya tidak akan berjalan proses distribusinya. Lanjut kepada poin yang kelima, yaitu latar belakang peritel. Nah, untuk latar belakang peritel sendiri, seorang peritel itu adalah yang mendistribusikan langsung produknya kepada pelanggan. Nah, di sini ada beberapa karakteristik yang ada. Yang pertama adalah jumlah gerai. Nah, jumlah gerai ini itu tuh ada dibagi menjadi dua, yaitu ada toko independen, kemudian ada jaringan. Nah, untuk toko independen ini itu yang toko-toko yang hanya terdiri dari satu gerai. Kemudian yang jumlah untuk yang jaringan itu lebih banyak atau banyak toko. Kemudian yang kedua adalah mutu layanan. Nah, untuk mutu layanan sendiri itu tuh ada dua toko. Nah, untuk dua toko ini itu ada toko layanan penuh, kemudian ada toko swalayan. Nah, toko layanan penuh adalah toko yang memberikan pelayanan penuh kepada pelanggannya. Contohnya di sini adalah misalkan toko khusus pakaian, toko pakaian laki-laki, toko pakaian perempuan yang memberikan pelayanan penuh kepada pelanggannya. Nanti para pegawai toko akan menanyakan apa jenis yang disukai, style baju apa yang disukai, dan layanan-layanan seperti inilah yang didapat oleh toko-toko dalam klasifikasi toko layanan penuh. Kemudian untuk toko swalayan ini tidak memerlukan pelayanan yang sama seperti toko layanan penuh karena ini tidak memerlukan keahlian khusus seperti toko layanan penuh. Kemudian yang ketiga adalah keberagaman produk atau bisa dibilang ini produknya beragam berdasarkan jenis keberagamannya. Nah, di sini ada dua, ada toko khusus, kemudian ada toko serba ada. Nah, untuk toko khusus itu hanya menjual barang-barang khusus seperti alat-alat olahraga, alat-alat renang, alat-alat pokoknya itu adalah toko-toko khusus bunga. Nah, itu nanti hanya menjual toko-toko khusus dalam lingkup apa yang dijual. Misalkan toko olahraga, maka dia akan menjual alat olahraga. Kemudian yang kedua adalah toko serba ada. Nah, untuk toko serba ada itu akan menjual beragam produk. Kemudian yang keempat adalah toko khusus bukan toko. Nah, untuk toko sendiri itu adalah yang biasa atau misalkan bisa dibilang pelanggan langsung mengunjungi ke tempat tersebut. Nah, untuk bukan toko itu adalah seperti pesanan melalui pos, kemudian pesanan melalui situs web, nah kemudian mesin penjajah. Nah, untuk pesanan pos itu kadangkala pelanggan letih untuk pergi ke toko, maka dia akan memesan atau mengirim barang melalui pesanan pos. Kemudian kalau misalnya situs web ini adalah hal yang populer dilakukan belakangan ini melalui jajaran internet yang lebih memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam memilih produk. Kemudian mesin penjajah ini dulunya itu hanya digunakan untuk seperti rokok atau permen. Nah, sekarang sudah lebih mudah, yaitu adanya alat-alat cukur dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya itu yang keenam, yaitu latar belakang distributor. Nah, untuk latar belakang distributor kita kaji dulu. Distributor itu ada di antara produsen dan retail. Nah, distributor ini nantinya itu kita kaji bagaimanakah pelayanannya kepada produsen dan bagaimanakah pelayanannya kepada pihak retail. Nah, untuk pelayanannya kepada pihak produsen, yang pertama kita kaji adalah masalah pergudangan.
tentang hal pergudangan. Nah, untuk pergudangan sendiri nantinya distributor akan membeli barang dari pihak produsen dan menyimpannya di gudang milik mereka. Jadi hal ini akan menguntungkan pihak produsen karena tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk penyimpanan. Nah, yang keduanya adalah pihak distributor itu memiliki keahlian dalam menjual. Itu adalah yang kedua, keahlian dalam menjual. Keahlian dalam menjual ini akan menguntungkan pihak produsen, yaitu nantinya pihak produsen tidak perlu lagi menjual barang-barangnya. Nah, yang ketiga adalah mengirim kepada retail. Nah, pengiriman ini dilakukan oleh distributor dan menjadi tanggung jawab penuh dari distributor sendiri. Kemudian yang keempat adalah resiko terhadap kreditan. Nah, pengkreditan dilakukan oleh retail nantinya itu akan ditanggung penuh oleh pihak distributor. Kemudian yang kelima adalah informasi. Nah, untuk yang kelima ini, pihak distributor seringkali memberikan informasi kepada pihak produsen seperti produk apa yang populer atau produk apa yang disukai oleh pihak pelanggan, kemudian produk-produk apa yang memang banyak dijual di saat itu. Nah, informasi-informasi ini akan sangat berguna nantinya bagi pihak produsen. Kemudian kita lanjut kepada bagaimanakah pelayanan dilakukan oleh distributor kepada pihak retail. Nah, pihak retail di sini nantinya yang pertama adalah tentang sama dengan pihak produsen, yaitu pergudangan. Nah, pihak produsen di sini memiliki cukup banyak tempat untuk menyimpan produk-produk mereka. Nah, nantinya pihak retail bisa membeli sedikit demi sedikit dari pihak distributor. Jadi pihak retail tidak perlu untuk membeli langsung banyak. Nah, yang kedua adalah promosi. Nah, untuk promosi, pihak distributor seringkali melakukan promosi terhadap produk-produk mereka. Nah, nanti produk-produk ini di toko-toko retail nanti akan bisa dibeli oleh pelanggan yang tertarik dari promosi yang dilakukan oleh pihak distributor ini. Kemudian yang ketiga adalah pemajangan. Nah, pihak distributor seringkali memberikan pemajangan kepada pihak retail agar menarik minat dari pihak pelanggan. Kemudian yang keempat adalah kredit. Pihak retail seringkali meminta kredit kepada pihak distributor. Nah, nantinya pengkreditan ini dilakukan oleh pihak retail dikarenakan misalkan tidak bisa membayar secara langsung atau secara cash. Kemudian yang kelima adalah informasi. Nah, informasi yang sering diberikan oleh pihak distributor kepada pihak retail adalah misalkan memang harga produk, kemudian diskonan, dan juga jam kerja. Nah, untuk yang poin yang ketujuh yaitu tentang integrasi saluran vertikal. Nah, untuk integrasi saluran vertikal di sini itu berlaku dari pihak produsen dan untuk pihak retail. Nah, integrasi saluran vertikal ini dimaksudkan bahwa 2 tingkat atau lebih distribusi itu dilakukan oleh satu perusahaan. Nah, contohnya kita kaji dulu dari integrasi vertikal dilakukan oleh pihak produsen. Nah, di sini pihak produsen nantinya misalkan dia memutuskan untuk mengintegrasikan perusahaannya secara vertikal. Nah, nanti dia akan mendirikan toko-toko retailnya sendiri untuk menjualkan produk-produknya sendiri. Nah, pada bagian retail, integrasi vertikal dilakukan oleh retail. Misalkan seorang retail itu memutuskan untuk mengintegrasikan secara vertikal. Nah, nantinya dia juga akan memproduksi produknya sendiri dan menjualkannya. Lah, 7 poin yang kita pelajari pada pendistribusian produk. Nah, bisa dikatakan bahwa keputusan perusahaan untuk pada saluran distribusi, keputusan perusahaan pada cakupan pasar, keputusan perusahaan yang dua hal ini akan mempengaruhi kinerja dan pendapatan dari perusahaan tersebut. Kemudian untuk transportasinya sendiri itu akan menimbulkan keputusan perusahaan akan transportasi tersebut akan menimbulkan beban-beban yang akan timbul nantinya. Kemudian juga keputusan perusahaan terhadap mempercepat proses distribusi juga akan menambah pendapatan atau meningkatkan pendapatan karena ada kepuasan yang pelanggan. Kemudian juga bisa menimbulkan beban-beban lainnya. Sekian pembahasan saya tentang materi pendistribusian produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.